Halo adik-adik, apa kabar? Nah, jika di sini ya kita punya pecahan. Nah, di sini kita dapat bedakan ya, pecahan di sini bentuknya ada dua macam ya. Yang pertama adalah pecahan biasa ya. Yang kedua ada namanya pecahan campuran ya. Bentuknya di sini kalau pecahan biasa, nah sebagai contoh di sini ya, kita bisa tulis di sini, yaitu bentuknya seperti biasa ya, ada penyebut dan ada pembilang. Nah, misalkan kita punya contoh adalah 1/2 ya. Di sini terdiri ya dari pembilang, yaitu yang ada di atas di sini. Pembilang. Kemudian ada penyebut, yaitu pada bagian bawahnya. Nah, kemudian di sini kalau pecahan campuran ya, di sini bentuknya akan lain sedikit ya, tidak sama seperti pecahan biasa, makanya dibedakan jadi jenis yang kedua ya. Nah, di sini kita punya bentuknya, misalkan di sini 3, 1/2 seperti ini ya. Bagaimanapun di sini dia terdiri dari pecahan biasa juga, yang mana di sini juga merupakan pembilang dan penyebut ya. Nah, kemudian yang angka satuannya juga ada ya, di sini kita sebut sebagai angka bulat ya. Karena tidak ada pecahannya ya, kita tulis sebagai angka bulat. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita ingin mengubah bentuk pecahan campuran di sini menjadi bentuk pecahan biasa, di sini kita dapat ya, misalkan kita punya 3,5 di sini ya. Maka kita dapat kalikan dulu, yaitu angka bulat yang ada pada pecahan campuran di sini dengan penyebutnya. Jadi 3 akan dikalikan dengan 2, kemudian nanti akan ditambahkan dengan pembilangnya dan tetap dibagi dengan 2. Sehingga kita punya di sini 3 kali 2 yaitu adalah 6 dan ditambahkan 1, kemudian dibagi 2. Sehingga kita dapatkan di sini yaitu 7/2 bentuk biasanya ya. Nah, kemudian di sini kalau kita punya soal ya, di sini 4/5 ditambah 3/4 dikalikan 3 1/5. Nah, bentuk pecahan campurannya di sini kita dapat jadikan dulu pecahan biasa ya. Jadi di sini kita punya ya 4/5 ditambah 3/4 dan di sini dikalikan dengan 3 1/5 ya. Di sini kita bisa kalikan 3 dengan 5, 15 ya, tambah 1 16/5 begini. Ya kan? Nah, karena ada perkalian di sini ya, maka kita akan kalikan dulu daripada dijumlahkan dulu ya. Jadi kita kasih tanda kurung di sini. Artinya di sini kita kalikan dulu baru kita jumlahkan. Nah, kita punya 4/5 ya. Ditambahkan dengan hasil perkalian 3 kali 16 ya, yaitu adalah 48 ya. Jadi kita punya 48 per di sini 4 kali 5 yaitu 20 begini ya. Nah, kemudian di sini ada penjumlahan 4/5 dengan 48/20. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kita cari di sini KPK-nya ya. 5 dengan 20 kita ambil 20 ya. Nah, di sini 5 perlu kita kalikan dengan 4 sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 4 ya. Jadi kita punya di sini 4 kali 4 yaitu adalah 16. Nah, sedangkan yang di sini 48 tetap ya, karena pembaginya juga tetap 20 ya kan. Nah, sehingga kita punya di sini ya, yaitu adalah 64 ya. Kemudian dibagi dengan 20 begini. Nah, sehingga kalau kita ubah di sini menjadi bentuk pecahan campuran ya, kita dapat kalikan di sini 20 dengan 3. Hasilnya di sini adalah 60, kita kurangkan 4 dengan 60 ya. Jadi kita dapatkan di sini yaitu 3. Di sini 64 kurangi 60 ya, sisanya adalah 4, berarti 4/20 begini ya. Nah, sehingga di sini ya 4 kita bisa bagi dengan 4 ya, supaya lebih sederhana bentuknya ya. Di sini juga kita bagi 4. Nah, kita dapatkan yaitu 3 1/5 ternyata. Ya, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini. Paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.